Salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan malam Natal. Tentunya malam Natal kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa ke gereja, tapi kali ini kita berkumpul bersama keluarga, kita beribadah dari rumah masing-masing. Terkhusus bagi saudara-saudara yang dari GKI Boyolali. Nah, hari ini kita mau bersama-sama beribadah bersama anggota keluarga dengan konsep yang tentunya berbeda. Kami mau mencoba untuk membuat suatu ibadah yang tetap mengusung suasana kekeluargaan dengan anggota keluarga yang lain, tapi sekaligus juga mau mengusung tentang Christmas Carol. Jadi mungkin kita sudah sering mendengar istilah Christmas Carol. Pernah dengar ya? Christmas Carol. Nah, sayangnya Christmas Carol ini seringkali sudah bergeser maknanya. Christmas Carol itu sendiri sebetulnya adalah kumpulan puisi-puisi yang kemudian digubah menjadi lagu dan biasanya bertemakan Natal. Ada banyak sekali puisi-puisi yang menjadi lagu dan biasanya dinyanyikan pada saat malam Natal. Jadi ada sekelompok paduan suara yang bernyanyi di tengah pusat kota, lalu kemudian ada pembacaan Alkitabnya, lalu kemudian tahun-tahun berikutnya mulai berubah jadi Christmas Carol itu dari rumah ke rumah. Kalau misalnya saudara-saudara pernah nonton Mr. Bean, nah yang di alun-alun dia tiba-tiba mimpin orkes kecil itu bagian dari Christmas Carol sebetulnya. Lalu pada saat dia pulang tiba-tiba ada anak depan pintunya bernyanyi lagu-lagu Natal, dia ambil sofa, dia tonton anak-anak, setelah selesai dia tutup pintunya. Nah, itu juga bagian dari Christmas Carol. Nah, pergeseran terjadi lagi, terutama di GKI Boyolali. Biasanya di GKI Boyolali yang disebut Christmas Carol adalah kunjungan Natal, tapi tanpa nyanyian. Nah, kali ini kita mau mengusung kembali Christmas Carol dalam pengertian yang seperti di abad-abad awal, bahwa kita akan bernyanyi, setidaknya di sini ada 5 lagu Natal yang akan kita nyanyikan dengan diselingi pembacaan Alkitab. Tidak ada khotbah di sini, tidak ada renungan, tidak ada refleksi, tetapi kita masing-masing bisa berefleksi dari bacaan dan lagu yang akan kita nyanyikan. Nah, untuk itu saudara-saudara semua yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengawali ibadah malam Natal ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada. Mari kita menyanyikan dari lagu yang berjudul Dunia Kedinginan. Nah, kalau misalnya dilihat, lagu ini lagu yang ditulis tahun 1872, jadi sudah sangat tua usia lagu ini. Dan yang menarik adalah bahwa lagu Dunia Kedinginan ini mengangkat sisi-sisi kelam yang terjadi di sekitar suasana musim dingin. Jadi di musim dingin itu ada mereka yang kelaparan, ada yang kedinginan. Justru di balik sukacita Natal ternyata ada kisah-kisah pilu yang membuat kita menjadi prihatin. Ya. Mari kita sama-sama menyanyikan Dunia Kedinginan. Siksa tirani
untuk mengenali balik semesta. Segenap malaikat memuliakannya, dan gembala miskin sujud menyembah. Yusuf dan Maria saling bersyukur. Pemberian majus, mas menyandangmu. Ku berikan apa, Yesus, bagimu. Andai ku gembala, ku beri umatmu. Andai ku majusi, mas menyandangmu. Ku berikan apa, hati bersyukur. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib, terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya kalau mendengar perikop ini ingat waktu zaman TK, bener ya Beh ya? Dulu pernah Kasih ayat hafal. baca puisi dulu, puisi. Dan ini yang jadi dipuisikan pada saat Natal. Entah berapa kali itu saya latihannya, nggak inget juga. Tapi yang jelas sekarang saya lupa kata-katanya, hanya ingat Raja Damai. Pokoknya ada itunya aja. Dan hari ini kita sama-sama merayakan Natal dalam suasana yang berbeda. Salah satu yang menjadi ciri khas dari Natal adalah dinyalakannya satu lilin yang menjadi simbol lilin Kristus. Dan warna liturgis yang kita pakai adalah warna putih. Lilin yang menyala adalah lilin Kristus. Tanda bahwa sang terang sudah datang. Sang Raja Damai itu sudah datang. Anak saya mau ngomong juga. Oke, selanjutnya kita akan kembali bernyanyi lagu yang kedua, Di Malam Sunyi Bergema. Di malam sunyi bergema,
Dia kan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Hai kau yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai, lihat mari jadilah bebanmu ditebus. Tepatkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Bacaan berikutnya diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, lagu berikutnya yang akan kita nyanyikan adalah Di Dalam Palungan. Lagu ini sepertinya sih tidak asing di telinga kita. Ada dua versi, ada versi NKB dan versi Kidung Jemaat. Yang versi Kidung Jemaat itu lebih riang dibandingkan yang versi NKB. Yang versi NKB ini lebih mendayu, lebih seperti kita sedang dibuai di dalam pelukan seorang ibu. Nah, kita akan bersama-sama menyanyikan Di Dalam Palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalukan kain, bintangnya di langit mengkilat terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang.
Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, saudara-saudara, apa sih yang menjadi makna Natal buat kita? Tentu setiap tahun kita sudah pastinya merayakan Natal, betul ya? Usia kita berapa sekarang? Mungkin kalau Elan ini untuk yang pertama kalinya dia merayakan Natal. Tapi bagi kita, buat saya sendiri sudah, umurku berapa tuh, Be? 30. Sudah 30 tahun merayakan Natal. Kira-kira apa ya yang paling berkesan dari Natal itu? Kalau Pak Sabar, bapak saya sendiri, usia berapa, Be? 68. Dari 68 tahun itu berapa kali sudah merayakan Natal? Berarti dari sejak saya jadi Kristen ya, itu sekitar tahun 70-an. Jadi berapa kali tuh? Berapa kali, Bu? 70. Kok ketawa? 76 sampai 2020 itu berapa? Fik. 44. Ya, sekitar 44. 44 tahun merayakan Natal sama terus nggak? Oh, beda-beda. Beda-beda, pastinya beda-beda. Yang paling berkesan yang tahun berapa, Be? Yang paling berkesan paling keinget gitu. Yang paling keinget itu yang tahun sekitar 90-an 5-96 karena itu mengadakan Christmas Carol dan kita keliling dengan rombongan vokal grup keliling nyanyi di setiap rumah jemaat. Nyanyi terus ya. Itu berarti satu rumah satu lagu atau satu rumah bisa kadang-kadang orangnya minta nambah gitu. Jadi bisa beberapa lagu. Itu dikasih duit nggak? Enggak lah. Oh enggak, kirain kayak ngamen gitu. Suruh makan paling suruh makan. Diajak makan, diajak bincang-bincang gitu. Habis itu pindah ke rumah lain sampai pagi itu. Sampai pagi. Wow. Nah, kali ini Christmas Carol kita lain nih. Kalau biasanya dari rumah ke rumah, kali ini kita dari layar ke layar. Ya. Dan ini adalah Christmas Carol pertamanya Elan. Oke, kita akan kembali bernyanyi yang judulnya Gerangan Bayi Apakah. Jadi lagu ini lagu yang bentuknya pertanyaan retoris. Gerangan bayi apakah? Mari kita sama-sama menyanyikan. Yang di pangkuan
Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Saudara-saudara, lagu yang terakhir ini yang akan kita nyanyikan adalah lagu yang sangat terkenal. Lagu yang bisa dibilang kalau tidak dinyanyikan di malam Natal itu rasanya nggak afdol. Belum Natalan kalau belum nyanyi lagu ini. Sebetulnya ini pandangan yang kurang tepat ya, karena Natal tidak bergantung dari lagu apa yang kita nyanyikan. Natal itu tidak terikat oleh satu lagu ini. Tapi sayangnya lagu ini ya memang di satu sisi membawa suasana. Tapi di sisi yang lain juga bisa menjebak kita pada pengkultusan sebuah lagu. Lagu apa itu? Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjarak terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap,
Yesus, sunyi senyum, murnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih Tentunya Natal kali ini menjadi Natal yang berbeda. Terlebih ketika kita melaksanakannya bersama dengan anggota keluarga. Ini akan menjadi cerita yang akan kita bawa. Natal selalu berbeda. Natal di tengah kesunyian. Natal di tengah kehangatan. Selalu ada cara untuk merayakan Natal. Bersama dengan keluarga, Tuhan hadir. Tuhan menyertai kita. Amin.